Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naka Biogrid Farbisi dengan NIM 111230193 dari Teknik Geologi Angkatan 2023, merupakan praktikan dari Geologi Minyak Bumi Blok 19. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial penggunaan software Petrel untuk menganalisis suatu log sumur, analisis kualitatif mulai dari litologi, fluidanya, zonnya, sistem track, hingga ke marker. Nah, jadi pertama ini kita buka dulu software Petrelnya. Kemudian setelah kita buka software Petrel itu kita ke file, terus kemudian new project. Terus kemudian ini kita select CRS. Jadi select CRS di sini untuk menentukan koordinat yang kita gunakan. Nah, jadi pada tutorial ini saya menggunakan koordinat ED 50 UTM 31. Ini menyesuaikan dengan koordinat si sumurnya. Nih, oke. Sudah diklik aja, terus kemudian kita oke di bawah oke. Nah, ini jika sudah, ini kemudian kita ke stratigraphy, terus kemudian new well untuk masukin dari sumurnya. Kita beri nama dulu. Di sini saya menggunakan sumur F15D. Kita copy paste. Terus kemudian kita masukin X dan Y-nya. Ini dari data yang sudah dimiliki. Terus kemudian kita masukin MSL-nya. Di sini yang trace-nya ini kita checklist saja, uncheck. Terus jika sudah, ini kita oke. Jadi di sini akan muncul well-nya. Terus kemudian ini ada F15D, itu kita klik kanan. Terus kita import on selection. Ntar ini jangan lupa diganti well log ASCII. Terus kemudian keluar, ini kita pakai 15D, kita open. Ini langsung oke for all. Jika sudah ini bisa di-expand. Nah, di sini kita di survey and plans itu kita klik kanan, kita insert survey, terus kemudian kita namain aja survey 15D. Ini total depth-nya itu kita masukin dari data yang kita miliki. Sini depth-nya itu di paling besar ya, 4685. Terus kemudian kita oke. Terus kemudian kita expand survey and plans-nya, terus keluarkan ini survey 15D yang tadi kita buat. Terus ini kita klik kanan, terus trajectory spreadsheet, terus habis itu kita masukin data survei yang kita miliki. Kita copy dari Excel, terus kita pindahin ke sini. Ini untuk paste-nya, kita klik dulu ini, tempat kita taruh di mana, terus kita paste di sini. Jika sudah di-apply, ntar dia akan terkalkulasi dengan otomatis. Kemudian kita oke aja, atau kita close aja. Dan jika udah, di sini kita akan ke home, window, terus paling bawah ada well section window. Kita klik langsung aja, klik oke. Nah, ntar tampilan akan seperti ini, kita bisa langsung klik si well-nya. Well, kita klik, dah. Nah, ntar akan tampilannya seperti ini. Kemudian nanti kita akan rapihin lagi data-data apa saja yang kita butuhkan. Di sini kan masih keluar semua seperti depth, Charlie, GR, NPy, dan lain-lainnya. Di sini kita tinggal ke bagian sini, template settings. Terus kemudian nanti akan keluar seperti ini, itu kita uncheck dulu yang nggak perlu, seperti depth, itu kita uncheck aja. Terus kemudian, udah sih. Kemudian jika sudah, di sini kita sesuaikan dulu untuk track-track yang digunakan. Yang pertama ada track GR Charlie. Jadi sini kita naikin ke atas yang track pertama. Terus kemudian GR itu berpasangan dengan Charlie. Maka Charlie di sini kita akan naikin di tempat yang GR-nya. Terus kemudian ini di-uncheck aja yang tracknya. Terus kemudian untuk track 2 itu track resistivity. Resistivity di sini ada RM. Kita naikin aja di bawahnya. Oh sorry. Di bawahnya GR Charlie. RM terus itu berpasangan dengan RT. Apa? Oke, jika sudah ini kemudian ada RD juga. Kemudian ada selanjutnya track 3. Nah, di track 3 ini RHOB kita naikin. Dan juga NPy. Yang lainnya ini kita uncheck aja. Jika sudah, di sini kita sesuaikan lagi untuk warna-warnanya.
Sini pertama dari GR dulu. Untuk GR nanti untuk menyesuaikan warna kita ke style. Terus kemudian kita pilih selected. Terus colornya itu warna hijau sesuai dengan ketentuannya. Terus kalau Cali juga style. Nah ini udah benar hitam. Terus kemudian kita ke track 2 yaitu resistivity. Nah ini kita sesuaikan dulu warnanya. Selected. Nah kalau misalnya untuk warna resistivity ini pink hingga ungu. Jadi bisa ini. Terus kemudian RT-nya lagi selected. Terus warna ini. Kemudian RD-nya juga selected. Sini. Sudah masuk ke RHB. RHOB itu warnanya warna merah, red, merah. Envy itu warnanya warna biru, selected, biru. Terus kemudian di sini udah. Kemudian jangan lupa juga sesuaiin untuk limits, min value dan max value-nya. Untuk jar sendiri di sini kita checklist dulu biar bisa masukin limit dan limitnya. Untuk minnya itu 0, terus kemudian untuk max-nya itu 150. Terus kemudian masuk ke resistivity, ini limitnya itu di min, max-nya di checklist 0,2, terus kemudian max-nya itu 2000. Sebenarnya untuk RT juga samain. Jadi untuk resistivity disamain saja. Min max 2000 0,2. RD juga min max di 0,2 dan 2000. Terus selanjutnya jika sudah untuk resistivity kita masuk ke track 3 itu RHOB dan NPI. Sini kita jangan lupa sesuaikan dulu. Tadi warna udah ya. Tinggal limitnya jadi min sama max. Terus untuk RHOB ini minnya itu 1,95. Kemudian maxnya itu 2,95. Kalau untuk NPI, NPI limitnya itu ini jangan lupa di checklist. Min itu min 0,15 dan max-nya itu 0,45. Terus kemudian jangan lupa di reverse untuk si NPI. Jika sudah, ini kita jangan lupa juga masukin untuk crossover RHOB dan NPI untuk menentukan si fluidanya, terletak si fluidanya. Sini kita mencet yang RHOB NPI, curve filling. Kita tambahkan dulu add new curve filling. Terus kemudian ini kita top of well, bottom of well, terus from curve to curve. Ini RHOB, NPI. Terus kita oke. Nah, jika sudah tampilannya akan seperti ini. Ini bisa diturunin aja. Oke, jika sudah tampilan seperti ini, sebenarnya ini jangan lupa juga nih tadi udah masukin survey and plans. Ini kita klik kanan di F ini, terus settings, kita ubah dulu settings, kita ubah dulu di, oh ini udah pakai survey and stick. Oke. Oke, jika sudah ini kita akan menganalisis litologi, fluida dan sistem tracknya. Nah ini caranya itu kita ke stratigrafi, terus new discrete log. Pertama litologi dulu, litologi, oke, terus new discrete log lagi untuk fluids, terus kemudian new discrete log lagi untuk si sistem track ini kita pakai zone. Nah, udah. Jika udah ini kita sesuaikan dulu litologi, fluids dan zone-nya sesuai dengan kebutuhan kita. Ini bisa dari sini. Nah, di sini ini litologi, fluids sama zone kita sesuaikan untuk litologi. Ini edit global color table. Karena di sini terdapat 3 litologi, ada sandstone, shell, dan limestone, maka ini kita hapus aja jadi sisain 3. Oke, yang delete ini. Oke, yang pertama sandstone, yang kedua itu shell, dan yang ketiga itu limestone. Kemudian ini kita sesuaikan warnanya, sandstone udah benar kuning, shellnya hijau, terus limestone-nya itu biru. Untuk pattern ini kita kosongkan saja. Sudah di apply. Oh, oke. Kemudian sesuaikan juga fluids. Untuk fluids ini udah sesuai sih dia langsung gas zone, oil zone, water zone. Ini kita patternnya kita hilangkan saja. Oke. Sudah terakhir di zone. Untuk zone itu kita karena maunya sistem track, jadi di sini ada butuh 3. Nah, yang pertama ini ada HS, HST, TST, LST, LST. Sesuai warnanya untuk HST itu warna merah, TST itu warna biru, dan LST itu warna kuning atau warna oranye. Pattern kita kosongin aja.
Oke. Nah, jika sudah sini kita bisa untuk menentukan atau menganalisa litologi, fluida, dan juga sistem tracknya. Caranya itu, yang pertama jika kita mau litologi ini kita bisa langsung, nah ini klik kanan untuk memilih mau apa dulu, sandstone, shell, atau limestone. Ini kita tinggal, ini juga bisa kita zoom in, zoom out menggunakan CTRL, terus kemudian di scrolling. Di sini kita melakukan analisis dari, iya, ini biar gampang ini kita, sebentar, kita blok dulu, biar nanti nggak ada yang kosong-kosong. Nah, oke, udah sudah di sini. Jadi untuk menentukan litologi itu menggunakan track yang pertama atau track JR dan kalinya. Nah, untuk sandstone itu yang memiliki JR rendah atau ke kiri. Untuk shell shell sendiri itu yang JR-nya tinggi ke kanan. Kita ini shell, ini shell, kemudian ini ada sand atau shell, shell, ini shell, sand shell. Ini JR ke kanan atau bisa itu kita ini shell. Karena ini juga analisis kualitas, jadi kita lihat dari si lognya aja. Kanan shell, sand, shell. Kemudian selanjutnya juga ini kan udah kita identifikasi litologi. Oh, jangan lupa nih, kita juga punya limestone. Jadi kalau untuk limestone itu biasanya di JR rendah juga, namun lebih rendah lagi dibanding si sandstone. Terus kemudian resistivity-nya biasanya tinggi. Nah, ini kita bisa sebagai limestone. Oke, nah, udah. Jika sudah kita litologi, terus kemudian kita masuk ke fluidnya. Ini tinggal klik kanan di bagian yang fluid ini. Dan tentuin dia apa, zone-nya, gas zone kah, oil zone kah, atau water. Untuk melihat fluida itu kita lihat dari si track 3 dan track 2. Envy dan si resistivity-nya. Jadi di sini yang kita lihat ini kan ada crossover, berarti di situ ada fluida. Nah, untuk menentukan fluidanya itu masuk oil, water, atau gas itu lihat dari resistivity-nya. Jika resistivity-nya sangat rendah itu masuk ke water, jika resistivity-nya itu sedang itu masuk ke oil, dan resistivity yang besar itu masuk ke gas. Nah, di sini itu resistivity-nya masih tergolong sedang, ini masuk ke oil. Dan untuk mengetahui fluidanya apa itu juga bisa dilihat dari geometri si crossover-nya. Biasanya kalau misalkan gas itu crossover-nya lebih besar. Kalau misalkan oil itu sedang dan water itu kecil. Ini masih oil, kemudian ini oil. Nah, ini ada water, oil. Dan itu kita berhenti setiap dia selesai si crossover-nya ini. Ini kita berhenti, lanjut lagi, lanjut lagi. Ini. Nah, ini resistivity rendah nih. Lihat nilai dari sini nih. Resistivity rendah. Tuh, bisa masuk ke water. Oh ya, ini masuk ke sandstone nih. Sandstone. Karena dia rendah. Sandstone. Ini juga sandstone. Nah, ini jadi sesuai. Ada shell. Itu biasanya tidak ada fluida. Walaupun ada fluida, berarti fluida emang sudah ada dari awal. Ini.
oil, eh ya, terus ini oil. Oke. Jika sudah kita identifikasi, nah, kita udah identifikasi si fluidnya, terus kemudian masuk ke sistem track. Tinggal klik kanan nih bagian yang sistem track tuh untuk masukin dimasuknya kemana. Biar, biar gampang dulu ini kita drag dulu sama. Terus nanti kita tinggal ubah ya agar tidak bolong-bolong seperti tadi. Jadi untuk mengidentifikasi sistem track itu tidak usah sedetail mengidentifikasi litologi ataupun fluida karena sistem track di sini itu merupakan sequence. Jadi kita lihat dari perubahan dominannya. Jadi untuk HST itu dia itu akan coarsening upward atau akan mengkasar ke atas. Terus kemudian kalau misalnya untuk TST itu menghalus ke atas dan untuk LST itu biasanya blocky di sini. Jadi kita segini aja untuk mengidentifikasinya. Di sini tuh mengkasar. Nih, kasar. Bisa dilihat juga sebenarnya dari litologinya. Sebentar. Litologinya shell. Nah, di sini kan mengkasar dia dari shell ke sandstone. Berarti karena mengkasar HST, terus kemudian menghalus. Sebentar. Mengkasar, menghalus, mengkasar lagi, menghalus lagi, mengkasar lagi, terus menghalus, mengkasar, menghalus. Habis itu ini masih mengkasar, ini habis itu menghalus lagi, ini di sini menghalus, terus mengkasar, menghalus, mengkasar, menghalus, masih ini mengkasar, menghalus, sampai mengkasar lagi di bagian atas. Jika sudah mengidentifikasi ketiganya dari litologi, fluida, hingga sistem track, itu kemudian kita melakukan um, marker batas dari si sistem tracknya seperti sequence boundary, transgressive surface, atau maximum flooding surface, MFS, SB, MFS, atau TS. Ini caranya itu kita ke new Welltops folder, kita edit, kita checklist Welltops. Kita ini bisa klik sini, contoh Horizon, itu kita jangan lupa ganti dulu namanya. Karena ini HST dan TST, maka setelah HST kemudian ketemu TST itu dibatasi oleh sequence boundary atau SB. Sebentar, di sini. Nah, ini kita ganti nama SB. Oke, jika sudah, kita tambah lagi. Baltops kedua. Sebentar. Nah, ini untuk Horizon. Nah, ini untuk batas antara sistem track TST ke HST itu namanya MFS atau Maximum Flooding Surface. Nah, ini kita ganti nama MFS. Oke. Jika sudah itu kita akan batasi saja semuanya nih. Setelah TST itu ada MFS, MFS, terus ada SB lagi, MFS, SB, MFS. Oh, itu iya saja. SB, MFS, SB, MFS, yes, SB, MFS, MFS. Oke, jika sudah kita marker, ini kita sudah selesai menganalisis. Tinggal nanti tambah sumber-sumber selanjutnya. Nah, kemudian di sini juga kita bisa ke template settings.
ke GR Charlie, ke filling nih. Terus habis itu oke. Sebentar. Hmm, tadi untuk warnanya itu S property terus litology. Oke. Nah, jadi bisa terisi nih si lognya oleh hasil dari interpretasi kita warnanya. Biar nanti lebih jelas lagi. Jika sudah seperti ini sudah selesai. Kemudian juga tadi kita juga bisa lihat nanti dari si sumurnya. Dari yang survey and plans ini, itu kita bisa dapatkan ke home, window, terus 3D window. Terus ini kita checklist file-nya. Plans, di sini access, legend. Nah, ini untuk si sumur 15D. Oke, jadi mungkin itu saja tutorial dari saya mengenai penggunaan software Petrel ini untuk menganalisis log sumur. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.